Ya, perkenalkan saya Salsa, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Nah, di sini saya bermaksud untuk melakukan pengkajian atau menilai terkait status mental, terus tingkat depresi dari Bapak, lalu fungsi fisiknya dan spiritualnya. Nah, untuk tujuan dari tindakannya sendiri ini nanti untuk mengetahui apakah ada masalah terkait status mental, kondisi fisik, termasuk spiritualnya juga, seperti itu. Nah, nanti jika ada masalah, nanti kita rencanakan untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara rencana keperawatan yang akan saya berikan kepada Bapak. Ya, Baik. Nah, sebelum saya mulai, ini nanti saya memerlukan waktu sekitar 25-30 menit. ya. Nah, mungkin apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Saya kira tidak ada. Lalu apakah Bapak sepakat nih? Ya, sepakat. Sebelum saya mulai, apakah Bapak nyaman di sini atau mungkin ingin pindah tempat untuk melakukan pengajian? Alhamdulillah nyaman, tidak usah pindah tempat. Di sini saja ya? Ya. Baik, kalau begitu karena ini juga lingkungannya nyaman dan privasinya terjaga, saya akan mulai saja. Nah, untuk yang pertama ini terkait identitasnya dari Bapak, mungkin bisa dijawab sebisanya dan seingatnya saja. Untuk namanya sendiri siapa? Nama saya adalah Harto. Oh iya. Untuk nama panjangnya mungkin ada nggak? Tidak ada. Ya. Oh iya. Mungkin Bapak masih ingat tempat tanggal lahirnya? Ya, masih tanggal 13 Maret 1956. Berarti untuk saat ini umurnya? Ya, kurang lebih 65 tahun. Oh iya, 65. Untuk pekerjaannya saat ini apa? Dan ini sekarang ya pertama ya olahraga ringan itu, dan juga memelihara ayam. Berarti Bapak ini sudah tidak bekerja secara tetap ya? Tidak. Sebelumnya tapi Bapak mungkin bekerja sebagai apa? Sebelumnya saya sebagai guru bimbingan konseling, iya. guru SMP. Oh, berarti sekarang sudah purna ya? Ya, sudah pernah. Oh iya. Kalau begitu tidak ada masalah juga nih Mbak terkait kalau sudah purna ini mungkin merasa dirinya kurang bermakna atau bagaimana hidupnya, Tidak ada. Alhamdulillah. Untuk status perkawinannya ini Bapak menikah atau duda atau? Ya, saya masih Menikah. masih menikah. Istri saya masih. Oh iya. Ya. Kalau begitu alhamdulillah. Untuk alamatnya Bapak saat ini tinggal mungkin tidak? Ya, saya ada di Dusun Jati Tengah, RT 0102 RW 05 Desa Pusat Kecamatan Pusat Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Berarti masih ingat ya? Masih. Kalau boleh tahu terkait agamanya Bapak itu apa? Agama saya adalah agama Islam. Sukunya? Suku Jawa, Indonesia. Untuk pendidikan terakhirnya ini apa? Pendidikan terakhir adalah S1. Ya. Lalu untuk saat ini hobinya atau kegiatannya ini apa? Hobinya ya itu olahraga ringan itu, dan memelihara taman. Oh, berarti punya taman ya? Ya, punya. Berarti senang deh melakukannya. Alhamdulillah senang. Nah, ini sumber dana biaya hidupnya Bapak ini dari mana kalau boleh tahu? Dari pensiunan saya. Oh iya. Untuk jaminan kesehatan keluarga Bapak dan Bapak sendiri ini apakah ada mungkin punya BPJS atau asuransi gitu? Ya, alhamdulillah semuanya saya masukkan, istri saya, anak saya. Berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jumlah anaknya Bapak ini berapa? Jumlah anaknya adalah 2. Satu laki-laki, yang satu lagi adalah perempuan. Oh iya. Untuk cucu mungkin Bapak sudah? Cucu sudah punya 1, dari anak pertama yang sudah keluarga tadi 1. Kalau cicit belum? Cicit belum. Oh belum. Lalu untuk ini riwayat pekerjaannya tadi seperti yang saya ingat Bapak menjadi guru BK ya? Iya, guru BK. Tahunnya mungkin ingat tahun berapa? Tahun mulai diangkat saya tahun 1986. Oh, ya berarti sudah lama ya? Sudah lama ya, kurang lebih 30 tahun pensiun. Dari keluarga Bapak sendiri mungkin ada riwayat penyakit apa? Alhamdulillah tidak ada. Oh, tidak ada. Ada. Lalu untuk alergi sendiri ini apakah mempunyai Bapak?
Alergi, kalau makanan, kalau makanan obat mungkin. tidak ada, kalau obat saya tidak alergi. Makanan Ya saya kira tidak ada alergi. kayak udang, Udah senang udah saya malah. oh iya Ya. alhamdulillah. Lantai rumahnya Bapak ini menggunakan apa ya? Mungkin kayu atau Ini keramik, tembok, itu kayu ya. Tapi licin apa tidak? Enggak Tidak licin. ya. Lalu untuk sumber penerangan di rumah ini ada atau tidak ya? Ada listrik, Oh iya. Untuk ventilasinya juga ada. ventilasi ada, jendela. Lalu air bersih di rumah juga ada. Air bersih ada dari, ya ada. Makan paginya ini Bapak rutin apa tidak? Iya, jam 8 itu sudah harus sarapan. Kalau makan siang juga? Iya, siang juga ya. Sama makan apa sore atau Sore, malam? malam ya. Jam ya habis maghrib tuh. Menunya sendiri juga mencakup sayur, buah, Ya. ikan. Iya, itu tergantung yang masak. Ya pokoknya lah kita empat sehat empat sempurna. sempurna lah ya. Kalau kita usahakan itu kita usahakan. Untuk aktivitas sosial yang Bapak lakukan saat ini apa? Mungkin ada. Aktivitas sosial saya sebagai RW, RW. Dan yang kedua yaitu takmir mushola. Tapi ada keluhan saat ini nggak terkait aktivitasnya itu? Mungkin capek atau bagaimana? Kadang-kadang ya senang, kadang-kadang tidak di lingkungan RW itu. Yang ada setengahnya, ada tidaknya. Tidaknya ini kenapa? Tidaknya kalau ada masalah yang agak ruwet itu ya merasa ya berpikir untuk memecahkan masalah itu. Pusing mungkin? Enggak. Kayak cemas? Enggak, cuma ya kita tetap berpikir untuk memecahkan masalah itu. Tapi kadang kalau berpikir menyelesaikan masalah, kalau nggak ada solusinya bagaimana? Ya kita harus rapat RW. Jadi kalau begitu saya lanjutkan ini terkait keadaan fisik. Berat badannya Bapak ini tahu tidak? Mungkin Ya, sekitar berapa? 50 ya, berarti ingat. Kalau untuk tinggi badannya? Ini saya 160. Baik, ini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Ya. Mungkin terkait suhunya dulu bisa Bapak masukkan di aksila atau ketiaknya. Ini ya. Ya, di dalam ya, karena tidak bisa di dalam ya. Udah sini. Nah seperti itu. Nah sambil saya periksa permisi. Belum dong. Tangannya Bapak saya periksa dulu nadinya Bapak. Selama 1 menit ya. Baik, sudah 1 menit, ini sekitar 63, berarti normal nadinya. Ya. Mungkin bisa dia untuk hasilnya. Oh ya, hasilnya 37,2, berarti normal suhunya Bapak. Ya. Baik, sekarang saya ingin melakukan pengkajian status fungsional untuk menilai kemandirian dari Bapak H. Ya. Untuk yang pertama ini terkait mandi. Ini Bapak mandinya sendiri, maksudnya bisa melakukan sendiri atau bergantung kepada orang lain sehingga harus dibantu? Bisa melakukan sendiri tanpa dibantu orang lain. Lalu untuk berpakaian, untuk melepaskan baju, memakai baju, terus juga mengancing, itu sendiri atau Ya sendiri, masih sehat kok. Lalu ke kamar kecilnya untuk pergi, terus keluar, dan juga membersihkan genitalia sendiri atau dibantu dengan orang lain? Sendiri tanpa dibantu orang lain. Untuk berpindah tempat ini mungkin dari duduk, tidur, seperti itu sendiri atau harus ada bantuan juga? Sendiri, tanpa bantuan. Tanpa bantuan. Ya. Ketika buang air kecil, buang air besar kayak seperti di kamar mandi tadi, apakah ini Bapak bisa dikontrol secara sendiri atau mungkin menggunakan alat terus harus dibantu orang seperti itu?
sendiri tanpa dibantu alat. Mengambil makan sendiri, ini mungkin mengambil ke piring, terus menyuapi diri sendiri itu harus dibantu juga. Tidak dibantu, juga sendiri. Untuk selanjutnya saya akan bertanya terkait ABGAR keluarga, atau tujuannya ini untuk mengetahui bagaimana interaksi Bapak dengan keluarga, dengan teman-temannya, jadi interaksi sosialnya bagaimana. Nah, ini nanti beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama terkait ketika Bapak ini merasa ada masalah, susah di luar seperti itu, terus Bapak kembali ke keluarga untuk mungkin bercerita atau apa. Nah, itu apakah Bapak merasa puas ketika harus bercerita ke keluarga, atau mungkin keluarga tidak menerima? Jadi Bapak merasa puas atau tidak? Iya, merasa puas. Berarti itu selalu puas? Selalu Ya? Iya. Terus apakah Bapak juga selalu merasa puas dengan cara keluarga dan juga cara teman-teman dalam membicarakan sesuatu, entah hal apapun itu, dengan Bapak, dan mengungkapkan masalahnya dengan Bapak? Ya, kalau itu kadang-kadang ya ada. Kenapa kok kadang-kadang? Kadang-kadang kan ada sesuatu yang tidak berkenan di hati saya. Sehingga saya tidak cocok pendapat dengan dia. Ya, saya kurang puas, tidak puas. Tapi kadang tidak puas mengungkapkan atau diam? Ya kita sampaikan ya? Kita tidak pendapat. Ya. Jadi Bapak berani ya? Berani. Bapak merasa puas atau tidak bahwa terkait keluarga atau teman-temannya menerima dan mendukung keinginan Bapak dalam melakukan aktivitas? Kalau di dalam keluarga, otomatis keluarga mendukung semua kegiatan yang saya lakukan. Selalu? Iya, selalu. Kalau dengan teman-teman, itu kadang-kadang ada yang mendukung, ada yang tidak. Seperti itu ya? Iya. Jadi Berbeda. Kalau tidak mendukung itu bagaimana Pak? Ya, kalau tidak mendukung tidak masalah, namanya kita bermusyawarah, berdemokrasi, berbeda pendapat. Tidak apa ya? Tidak apa-apa, saling menghargai, menghormati pendapat. Akhirnya dimusyawarahkan sehingga pendapat itu akhirnya bisa menemukan titik temu, bisa mencapai mufakat. Ya, baik, seperti itu. Ya. Saya paham. Lalu terkait menyediakan waktu, ini apakah Bapak merasa puas dengan cara teman-teman dan juga keluarga ya dalam menyediakan waktu bersama-sama, mungkin dalam mengekspresikan atau berespon gitu ketika Bapak berbicara terus direspon, itu apakah Bapak merasa puas nih? Dengan waktu yang mereka berikan? Betul. Kalau dalam keluarga ya apa-apa yang kita harus merasa puas, karena dalam keluarga ya walaupun tidak pendapat tetap kita harus menghargai, menghormati, harus puas. Nah, dalam bermasyarakat tadi kalau bermasyarakat beda pendapat, kadang bisa terima, kadang tidak. Selanjutnya saya ingin bertanya mengenai tingkat depresi dari Bapak. Nah, tujuannya ya nanti kita ketahui apakah termasuk depresi rendah ataukah tidak depresi ringan atau tidak. 1 minggu terakhir ini Bapak merasa sedih, galau, atau mungkin tidak merasa sedih, galau? Kalau kadang-kadang yang merasa sedih, kadang-kadang galau. Tapi bisa menghadapi atau? Ya bisa, alhamdulillah bisa menghadapi. Lalu untuk pesimisme, rasa pesimis dari Bapak ini merasa tidak begitu pesimis, atau merasa berkecil hati, atau tidak mempunyai apa-apa untuk memandang ke depan, atau bahwa masa depan adalah sia-sia? Ya kita harus optimis, tetap optimis, kita tidak boleh pesimis, ke depannya harus optimis, menatap masa depan walaupun kita sudah tua. Nah itu tetap harus tetap optimis. Jadi tidak pesimis ya. Kalau terkait rasa kegagalan ini, Bapak saat ini tidak merasa gagal, atau merasa telah gagal, atau bila melihat kehidupan ke belakang semua yang Bapak lihat ini hanya kegagalan, atau mungkin benar-benar merasa gagal? Alhamdulillah tidak gagal dalam menjadi suami tidak merasa gagal. Bapak merasa tidak puas atau tidak
puas dengan segalanya atau tidak menyukai cara yang digunakan saat ini, atau bagaimana? Terkait kepuasan dalam hidup ini. Kepuasan dalam hidup ini itu loh, tadi saya katakan bahwa dalam hidup ini ya kita harus mensyukuri bahwa manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna, ada kelebihan, ada kekurangannya. Bapak merasa benar-benar bersalah atau merasa seolah-olah ini sangat tidak berharga, mungkin rasa buruk atau sebagian waktu rasa tidak berharga seperti itu? Ya ada, ini semuanya adalah, semuanya adalah waktu ini adalah saya merasa senang dalam hidup ini. Lalu apakah Bapak ini juga merasa mungkin tidak menyukai diri sendiri atau kecewa dengan diri sendiri, mungkin seperti itu? Tidak ya. Tidak. Apakah Bapak mempunyai pikiran-pikiran untuk membahayakan diri sendiri, mungkin mempunyai rencana tentang bunuh diri atau merasa ingin mati seperti itu? Tidak, masa manusia ingin mati. Apakah Bapak ini juga merasa kehilangan minat untuk bersosial pada orang lain, untuk berbicara seperti itu? Tidak, dan kita sekarang, saya kan sudah sebagai warga, sebagai RW, kita harus di bersosial dengan masyarakat. Apakah Bapak ini merasa ragu-ragu dalam mengambil keputusan, mungkin ketika dalam kesulitan seperti itu terus mengambil keputusan ini bagaimana? Jangan ragu-ragu, berpikir tepat untuk misalnya sekolah anaknya, masalah pendidikan anaknya, biayanya, itu kita tidak boleh ragu-ragu. Gambaran diri ini merasa lebih buruk dari sebelumnya atau mungkin khawatir kalau tidak menarik seperti itu, atau merasa penampilannya ini sudah tidak menarik atau bagaimana? Tidak. Bekerja ini kan karena sudah pensiun ya, karena terus tadi kan sudah saya kaji yaitu kerjaannya ya menjalankan hobinya seperti itu ya. Nah ini apakah merasa kesulitan ya? Ya kalau ayam itu, kalau ayamnya banyak itu ya agak payah, yang itu nyapunya itu buang air kotorannya, beri makan. Kalau ayamnya sedikit ya saya kira itu sebagai hiburan saja, sampai menyenangkan kalau sedikit ayamnya. Kalau ayam saya kan banyak. Jadi ini Bapak harus mendorong diri dengan keras ya, untuk melakukan pekerjaan itu agar bersemangat gitu istilahnya. Iya, terus terkait latihannya sendiri ini, apakah Bapak merasa lelah daripada biasanya atau mungkin tidak lelah sama sekali atau lelah dalam melakukan sesuatu? Pada waktu melihara ayam dia, ayamnya banyak ya lelah. Payah. Karena ingat usia, yuk beri makan, merawat ayam itu kalau hanya acak-acakan saja enggak ada hasilnya. Kebanyakan lelah atau sangat lelah? Enggak, iya lelah aja, enggak gitu sangat lelah. Lalu terkait nafsu makan ya, karena kan tadi juga lelah juga, karena apa ini apakah mempengaruhi nafsu makan Bapak? Mungkin rasanya lebih buruk atau tidak nafsu makan gitu? Kalau makan itu ya kita anggap usia tadi, usia orang yang sudah tua selesai itu makan ya yang tidak seperti dulu, makan ya tetap bagaimana mestinya ya, pagi, siang, sore, tapi porsinya itu sudah tidak begitu banyak makanya. Oh, berarti ada porsi yang berkurang itu? Iya, ada. Kira-kira porsi seperti apa? Ya tadinya biasanya pagi itu habisnya banyak, akhirnya tinggal sedikit. Siang banyak tinggal sedikit, sore biasanya banyak tinggal sedikit. Itu faktor usia saya kira itu. Usia dan juga bisa kelelahan, tapi paling utama adalah faktor usia. Iya. Baik, untuk selanjutnya ini saya akan mengkaji terkait spiritualitas Bapak. Mengerti spiritualitas? Iya, tentang agama itu ya. Ya, benar sekali tentang agama ya. Apakah Bapak ini sering merasakan kehadiran Tuhan atau mungkin setiap hari atau jarang, tidak pernah, jadi merasa kalau Tuhan itu hadir di dalam hidup Bapak seperti itu? Iya, alhamdulillah. Jadi karena sering itu ya, setiap hari, bahwa setiap saat, setiap detik. Ketika berbeda atau berkaitan dengan Tuhan itu, apakah
Bapak juga merasa ada koneksi gitu, ada hubungan gitu yang kuat dari jiwa Bapak dengan Tuhan seperti itu. Ya, itu sering Ya, sangat sering ya. sering kali. Bapak juga merasa sukacita ya, senang gitu. Sering apa jarang merasa sukacita atau senang dengan kehadiran? Ya sangat senang Ya. dengan kehadiran. Dengan hubungan Bapak dengan Tuhan sangat senang. Sangat senang, tidak bisa dinilai. Lalu untuk kedamaian juga ini merasa sering atau jarang? Kedamaian ini namanya manusia. Iya, dalam hati itu kadang-kadang ya kadang senang, kadang susah tuh. Iya. Namanya pasang surutnya iman itu kadang. Iya. Ya, kadang surutnya pikiran itu. Meminta pertolongan kepada Tuhan ini apakah Bapak jarang atau sering? Setiap kita melakukan sholat, kita itu minta petunjuk, minta ya pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sering ya? Iya, sering. Ya. Apakah Bapak merasa tersentuh oleh keindahan pencipta? Itu merasanya sering, kadang-kadang atau jarang? Ya, sering. Sering ya? Dengan keindahan. Ya. Lalu untuk merasa keberkahan, berkah, bersyukur itu merasa sering, kadang atau jarang? Berkah bersyukur. Ya setiap saat sering. Bapak merasa tidak mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain, itu merasanya sering, jarang-jarang. Nah itu kita harus tidak boleh mementingkan diri sendiri. Ya. Kita harus mementingkan orang lain. Lalu untuk menerima orang lain, bahkan orang lain itu melakukan sesuatu yang menurut Bapak ini salah, itu sering atau jarang? Berarti Bapak itu menerima orang lain padahal orang lain itu telah melakukan kesalahan. Nah itu jarang atau sering atau kadang-kadang? Itu atau tidak pernah? Kadang-kadang ya. Bapak ini merasa seberapa dekat kepada Allah? Mungkin sangat dekat, agak dekat, atau tidak sama sekali? Harus dekat. Sangat dekat. Harus itu. Oke. Baik Bapak, terkait pengkajiannya telah selesai saya lakukan. Sekarang saya akan menyimpulkan hasilnya bagaimana, apakah ada gangguan atau tidak, seperti itu. Ya. Untuk yang pertama, kita terkait pengkajian umum ya. Untuk riwayat kesehatan, aktivitas sosial, keadaan fisik, suhu dan lain-lain itu sudah saya simpulkan tidak ada masalah, sehingga tidak perlu dilakukan rencana keperawatan atau tindakan untuk mengatasinya. Terkait status fungsional yaitu kemandirian Bapak untuk makan, buang air kecil, buang air besar, terus juga berpakaian dan lainnya itu juga tidak ada masalah. Hasilnya menunjukkan nilai A. Nilai A berarti kemandiriannya bagus. Ketiga, terkait Apgar keluarga atau interaksi Bapak dengan keluarga, dengan teman-temannya, itu hasilnya skornya 4 dari 5 pertanyaan, berarti juga termasuk fungsi keluarganya sehat dan tidak ada gangguan. Yang keempat, terkait tingkat depresi Bapak, kemarin setelah saya pengkajian itu hasilnya mengalami depresi minimal. Ini ada gangguan terkait kesulitan kerja dan juga keletihan yang Bapak rasa tadi yang telah saya kaji, seperti itu. Nanti kita merencanakan bersama-sama bagaimana cara mengatasinya. Ya. Untuk yang kelima, spiritualnya Bapak nilainya 70, jadi tingkat spiritualitasnya tinggi. Ada masalah terkait kedamaian dari diri karena terkadang merasa damai, kadang juga tidak, seperti itu. Dan kadang tidak bisa menerima orang lain ketika mereka telah berbuat salah, seperti itu. Nggih, benar nggih? Ya. Karena seperti itu, apa masalah keberatannya? Yang pertama yaitu keletihan. Nah, ini berhubungan dengan penurunan kapasitas fisik dari Bapak. Karena ditandai dengan Bapak mengatakan usianya yang sudah tua, maka mengalami kelelahan. Terus juga karena mengurus ayam banyak juga mengalami kelelahan. Dan juga mengatakan harus mendorong diri dengan keras untuk beraktivitas seperti membuang kotoran ayam, membersihkan rumah ayam maksud saya, dan memberi makan, seperti itu. Untuk yang kedua, ini masalahnya risiko distress spiritual, artinya ditandai dengan mengatakan terkadang merasa senang dan kadang merasa susah
sehingga tidak selalu merasakan kedamaian. Lalu juga mengatakan terkadang imannya naik turun ya. Terus juga mengatakan terkadang tidak menerima orang lain ketika mereka telah melakukan kesalahan. Seperti itu. Jadi sekarang untuk tindakan keperawatannya yang akan saya lakukan kepada Bapak ini terkait relaksasi otot progresif. Nah, itu apa? Dan relaksasi otot progresif merupakan teknik relaksasi yang menggunakan otot untuk merilekskan otot, terus juga menurunkan keletihan dari anggota tubuh, anggota gerak yang atas, ekstremitas atas dari kepala sampai dengan kaki. Nah, itu untuk pengertiannya. Nah, tujuannya sendiri merilekskan otot-otot Bapak karena kan capek juga dari mulai atas kepala sampai dengan kaki. Terus juga menurunkan tingkat keletihannya juga. Terus juga bisa menimbulkan pikiran yang positif juga karena kan tidak lelah lagi. Bisa dipahami sebelumnya? Saya memerlukan waktu sekitar mungkin 5-10 menit. Ya. Untuk tempatnya kita sepakati di sini atau ingin di mana yang di sini saja? Oh, baik, kalau di sini saja. Untuk tempatnya juga sudah nyaman ya di sini dan juga privasinya nyaman. Untuk melakukannya juga ini apakah ada luka atau mungkin infeksi di bagian tubuh sehingga nanti takutnya ketika melakukan ini tidak nyaman gitu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya mulai untuk yang pertama. Ini Bapak harus melepaskan jam tangan, sabuk juga mungkin pakai cincin atau apa agar nyaman. Apakah memakai nggih? Enggak pakai deh. Oke, karena saya memakai cincin saya lepas dulu. Kalau sudah yang tindakan pertama Bapak bisa menggenggam tangannya ya seperti ini kedua tangan. Nanti dibuka terus ditutup sebanyak 3 kali. Ya. Seperti ini. Buka. Sambil seperti agak yang keras. 2 3. Kalau ingin diulangi juga tidak apa-apa seperti ini ya. Sudah? Kalau sudah, selanjutnya melatih otot biceps, yaitu di sini ya. Jadi tangannya digenggam, terus kita taruh di bahu seperti ini. Seperti ini ya. Sambil rasakan tarikan dari tangannya ya. Seperti ini. Kita bisa menahannya sekitar 10 detik. Ya. Nah, di sini ya bunda. Kalau sudah, lepaskan dengan perlahan. Sudah. Kalau ingin mengulangi lagi juga tidak apa-apa seperti ini. Ditaruh di pundaknya, pundak sini ya. Terus dilepaskan. Kita melatih otot bahu ya. Melatih otot bahu caranya mengangkat bahu seperti ini ya. Nah, itu kita tahan sekitar 10 detik. Lalu nanti dibawakan lagi. Ya, bahunya diangkat, tahan selama 10 detik. Rasakan tarikan dari bahunya ya. Nah, terus kalau sudah sekitar 10 detik dilepaskan. Bisa diulangi lagi kalau ingin mengulanginya. Nah, terus dilepaskan. Selanjutnya kita melemaskan otot wajah, yaitu mata, rahang, dan mulut. Seperti itu. Caranya bisa dengan memejamkan mata sambil mengendurkan atau merilekskan wajah. Jadi menutup mata. Ya, itu yang rapat. Kita tunggu sekitar 10 detik. Lalu dibuka. Bisa ditutup lagi. Nah, terus dibuka. Nah, seperti itu. Bisa diulangi sekitar 3 kali. Untuk selanjutnya kita akan merilekskan otot mulut. Caranya kita memoncongkan hidung kita ke depan. Kita tunggu sekitar 10 detik untuk merilekskan otot-otot di mulut. Kalau sudah memoncongkan bibir, kembali rilekskan. Ya, bisa diulangi lagi memoncongkan bibir. Ya, rilekskan lagi.
Selanjutnya kita akan merilekskan otot di leher bagian belakang ya. Ya. Caranya adalah tangan kita bisa diginikan jadi satu ya. Ya. Selanjutnya yang bagian ini kita taruh di sini. Kita taruh di leher. Nah, kita bisa mendengak ke atas atau melihat ke atas. Nah, tangannya ini ditaruh di leher, di leher sini ya. Iya. Iya. Kan tarikan pada otot-ototnya. Nah, bisa dilekskan lagi. Nah, bisa diulangi lagi jika ingin seperti tadi. Nah, kita rasakan tarikan-tarikan ototnya. Sekitar 10 detik ya. Nah, jika sudah 10 detik, kita rilekskan lagi. Seperti itu. Untuk selanjutnya, kita merilekskan otot di bagian leher. Caranya, tundukkan pandangan kita ke bawah. Nah, jadi kita rasakan otot leher ini ikut tertarik karena menunduk. Kita tahan sekitar 10 detik. Kalau sudah, rilekskan. Ini bisa diulangi sebanyak 3 kali ya. Nah, seperti ini. Rilekskan lagi. Selanjutnya kita akan melatih otot punggung. Caranya adalah kita dongakkan dada kita ke depan seperti ini. Nah, ke depan. Jadi kita rasakan tarikan dari belakang seperti ini. Oh iya. Nah, kita rasakan tarikannya dari belakang. Iya. Nah, kita tahan sekitar 10 detik. Jika sudah, rilekskan kembali. Nah, bisa diulangi sekitar 3 kali ya, selama 10 detik. Ini. Nah, rilekskan. Baik. Untuk selanjutnya, kita akan melemaskan otot-otot di dada. Caranya adalah kita akan menarik nafas, tahan beberapa detik, sekitar 5 detik. Lalu dihembuskan perlahan. Hembuskannya melalui mulut, menarik nafasnya melalui hidung ya. Tarik nafas, tahan dulu, hembuskan perlahan. Bisa 3 kali. Tahan, hembuskan melalui mulut. Nah, bisa diulangi ya sekitar 3 kali. Baik Bapak, untuk selanjutnya kita akan fokus untuk melatih otot kaki, otot bawah. Jadi agar tidak capek juga, bisa menghadap ke depan seperti ini. Karena di depan kan sudah ada meja ya. Jadi caranya kita luruskan kakinya, kita tumpukan di meja depan kita. Nah, sambil rasakan tarikan pada kaki seperti ini. Jadi ini kakinya ditarik ke belakang seperti ini. Nah, rasakan tarikan, terus kita tahan sekitar 10 detik, lalu lemaskan. Kita bisa mengulanginya lagi. Nah, rasakan tarikannya pada kaki. Kita tahan, lalu dilemaskan lagi. Bisa dilakukan sekitar 3 kali ya, seperti tadi. Untuk selanjutnya, setelah kita luruskan kakinya ini, bisa kita tekuk kembali. Setelah kita tekuk kembali, kita bisa melakukan karena tadi kan sudah ada tumpuannya. Sekarang ganti tidak ada tumpuannya. Satu kaki kanan. Diluruskan ya, agak ke belakang tidak apa-apa. Seperti tadi sama, tapi lurus ya. Lurus. Kita rasakan tarikannya pada otot-otot. Kita lurus seperti ini. Jika sudah, dilemaskan. Terus dilemaskan ke bawah. Ganti kaki kiri, diangkat. Kita tarik gini, rasakan tarikannya pada otot. Kita tahan sekitar 10 detik. Jika sudah, lemaskan. Nah, bisa diulangi ya, kaki kanan, lagi, terus dilemaskan, kaki kiri, lagi, terus dilemaskan. Nah, sekarang ganti dua-duanya. Kita angkat. Nah, kita tahan sekitar 10 detik, lalu bisa dilemaskan.
Untuk kegiatannya juga bisa 3 kali ya, seperti Ya. tadi. Nah, 1 kali lagi. Kita rasakan tarikannya pada Ya. lagi. Tahan sekitar 10 detik. Lalu lemaskan lagi. Gitu. Baik Bapak, ini terkait tindakannya sudah selesai ya saya lakukan. Ya. Nah, bagaimana perasaannya? Apakah mengurangi kelelahan dari Bapak atau bagaimana? Alhamdulillah mengurangi kelelahan. Mengurangi ya, Ya. alhamdulillah. Ya. Terus terkait tindakan-tindakannya tadi Bapak masih ingat kan ya? Mungkin yang ingat apa gitu? Ada ya. Salah satu yang ingat mungkin apa? Jadi sebenarnya ya Kaki. bisa tangan tadi Tangan, gitu, ya. taruh di sini ya. Hmm, Ya. Terus ya. Ya, seperti itu. apa tadi? Sampai kaki ya. Kaki. Ya. Baik Bapak, jika ingat itu bisa dilakukan setiap hari juga tidak apa-apa, tapi perlu diingat apabila mungkin ada luka atau sedang mengalami infeksi atau Ya. bagian tertentu itu jangan melakukan tindakan ini ya. Ya. Baik Bapak, ini hebat sekali karena telah bekerja sama dengan saya mulai dari pengkajian sampai dengan melakukan relaksasi otot progresif tadi. Ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, apabila Bapak ingin menindaklanjuti pertemuan selanjutnya, mungkin ingin melakukan relaksasi atau progresif dengan saya, dengan instruksi saya juga bisa menghubungi saya ya. Ya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga keletihan ini bisa berkurang dan Bapak sehat selalu ya. Amin. Oke, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.